Baik, selamat sahabat saudara sekalian. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10. 3 sahabat lagi, 1 kuartal akan berlalu. Di bahasa Indonesia judul hari ini apa? Janji doa. The promise of prayer. Janji doa. Kalau saudara mendengar kata doa, yang saudara tahu definisi doa itu apa? Doa adalah apa sih? Tadi itu berbicara dengan Tuhan. Betul. Seperti kepada sahabat. Kalau orang-orang Jakarta bilang apa? Anak muda sekarang bilang apa? Curhat. Doa itu adalah curhat kepada Tuhan seperti kepada seorang sahabat. Itulah definisi yang diberikan oleh Sister White. Doa adalah berbicara kepada Tuhan, membuka hati kita kepada Tuhan seperti kepada siapa? Seperti kepada sahabat. Kalau kita bicara kepada sahabat bagaimana? Terbuka. Ya? Kadang-kadang yang rahasia pun kita kasih tahu. Nah, seharusnya kita bicara kepada Tuhan sama seperti kita bicara kepada siapa? Sahabat. Tapi ada orang kalau disuruh berdoa di gereja, saudara ini berdoa, tiba-tiba yang bunyi istrinya. Nggak bisa Anda berdoa di depan umum. Ya ada orang yang demikian. Tapi sebenarnya kalau mau diperhatikan, berdoa itu bukan berkhotbah kepada Tuhan. Berbicara seperti kepada siapa? Sahabat. Nah, kalau kita lihat di pelajaran hari ini, disebut beberapa sampai, kalau saya tidak salah, sampai 6 itu. Coba kita buka pelajaran hari Selasa. Hel? Iya. Hari Selasa sudah dapat? Sudah mendapat. Coba paragraf pertama. Dalam satu pengertian, doa ialah sebuah datang kepada Allah. Oke, satu apa? Sebuah Doa ialah sebuah jalan untuk datang kepada Allah. itu satu. Terus Membuka diri sendiri naik kepadanya. Kita berdoa bukan supaya Allah mengetahui segala sesuatu yang kita perlukan. Perihal doa, Yesus sendiri berkata bahwa Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 6 ayat 8. Kita berdoa karena doa adalah sebuah cara melatih iman kita kepada Allah. oke, sebuah cara untuk apa? Melatih Melatih iman kita. Apalagi? Siapakah yang tidak mengalami bagaimana doa yang sungguh-sungguh, doa yang teguh, yang dipanjatkan dengan rasa yakin, telah menumbuhkan iman dan memperdalam hubungan dengan Allah. Oke. Doa adalah satu cara untuk menolong mengosongkan diri dari diri. Cara untuk menolong mengosongkan diri Dari diri. dari diri. Satu cara untuk mati terhadap diri setiap hari. Suatu cara untuk berhubungan kembali dengan Allah dalam taraf yang sangat pribadi. Suatu cara untuk Anda bahwa Anda bukan milik Anda sendiri,
bahwa Anda telah dibeli dengan harga yang mahal. Dan jika Anda berpikir demikian, maka Anda akan remuk dan mati dalam sebuah dunia yang penuh dengan kuasa-kuasa dan kekuatan yang dapat dengan sekejap menginjak-injak Anda menjadi debu. Jadi kalau ada Lisa definisi-definisi yang diberikan tadi itu menyangkut apa? Satu kata. Saudara jangan lupa dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kalau kita ingin selamat, tidak ada jalan lain selain dari memulihkan kembali hubungan yang rusak tadi. Bukan cuma dipulihkan, tapi harus hubungan itu harus dipertahankan. Nah, salah satu untuk mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan adalah melalui apa? Doa. Jadi doa itu sangat erat kaitannya dengan keselamatan kita. Kalau kita akhirnya ingin selamat, kita harus mengambil lebih banyak waktu untuk apa? Berdoa. Karena doa adalah inti daripada hubungan. Tidak ada hubungan yang erat kecuali disertai dengan apa? Komunikasi. Oke. Kita masuk di discussion-nya. Pentingnya doa. Di pelajaran hari Minggu, di sana ada sebuah cerita. Cerita itu pada dasarnya menyebutkan tentang apa? The power of prayer. Bahwa di dalam doa ada apa? Ada kuasa. Kuasa untuk apa? Coba Hel baca paragraf kedua. Dalam banyak hal, cerita ini memberikan contoh tentang kuasa doa. Itu bukan berarti menyuruh Allah memindahkan gunung, meskipun hal itu dapat terjadi. Malah hal itu dapat menyebabkan suatu peristiwa yang lebih menakjubkan, dapat mengubah hati manusia. Sebagaimana seorang menulis, doa tidak selalu mudah dipahami. Mengapa harus meminta sesuatu kepada Allah jika dia sudah mengetahui sebelumnya? Apakah Allah tidak melakukan sesuatu hal kepada kita kecuali kita memintanya lebih dulu? Dapatkah doa kita mengubah kehendak Allah pencipta? Meskipun kita tidak memahami bagaimana cara doa bekerja, satu hal yang pasti, tanpa doa, perjalanan kita dengan Tuhan pasti menemui kegagalan. Di sini disebutkan bahwa doa itu bisa mengubah hati manusia. It can change the human heart. Apakah ada contoh-contoh yang sudah tahu? Doa bisa mengubah hati manusia. Di dalam sejarah gereja ada bishop yang terkenal dari Hippo. Dialah the greatest theologian after Paul. Kalau Paulus theologian nomor 1, dia ini nomor 2. Saya tahu siapa namanya? Agustin. Bishop Agustin. Nah, sebelum dia jadi orang Kristen yang sejati, bahkan jadi teologian, hidupnya hidup yang betul-betul duniawi. Dia adalah seorang playboy, hidup dengan gaya hedonism. Tapi ibunya selalu apa? Berdoa. Tidak henti-hentinya berdoa. Harinya tiba, anak yang playboy, yang hidup secara hura-hura, duniawi, akhirnya apa? Bertobat.
Dan bukan cuma bertobat jadi orang Kristen biasa, dia tekuni Alkitab sampai dia dikasih judul The Greatest Theologian After Paul. Bukunya berjudul The Confession, pengakuan. Kalau sudah pelajari hidup Sister White punya anak semuanya laki-laki, ada 4 orang. Dari 4 orang ini 2 mati, yang satu masih bayi, yang satu belasan tahun udah mati, tinggal 2. Anak yang kedua memang nggak bisa diatur, bandel, dan sesuai takut akan berpengaruh kepada anak yang ketiga. Nyonya tulis surat waktu dia ulang tahun ke-6, kamulah duri di kebun mawarku. Dia tulis gitu sama anaknya. Tapi sesuai terus berdoa, memohon kepada Tuhan supaya somehow anak ini diubah. Kalau saudara punya anak black sheep, kambing hitam di rumah, ingat seseorang juga pernah punya black sheep. Nggak bisa diatur, bandel. Nah, seseorang tidak henti-hentinya berdoa sama Tuhan, tidak putus asa. Dia terus memohon janji Tuhan digenapi. Sampai akhirnya satu kali Sister White bicara di kumpulan sembahyang, Sister White nanya siapa yang mau bersaksi. Setelah dengar khotbah ini, mendengar firman Tuhan, siapa yang mau bersaksi? Sister White kaget, anaknya berdiri bersaksi. Di sana dia bertobat. Waktu Nyonya satu kali pergi mengadakan kunjungan dinasnya, ini anak membaca manuskrip bahwa gereja Advent baru menjangkau orang putih, orang hitam belum terjangkau, jadi perlu misionari. Akhirnya dia bilang, saya lah jadi misionari sama orang hitam. Akhirnya dia jadi misionari di sungai Mississippi. Dia ubah itu perahunya jadi percetakan. Dia bagi traktat di kota ini, perahunya menyusuri sungai, berhenti satu kota. Akhirnya 50 gereja berdiri. Dan dialah yang pertama bekerja mengabar Injil, pekabaran 3 malaikat, menjangkau orang hitam di Amerika. Bertobat dia, bukan cuma bertobat, jadi misionari. Luar biasa. Jadi kalau ada kambing hitam di rumah, jangan terus diusir. Jangan terus diusir. Berdoa, mungkin kita kurang berdoa. Jadi banyak cerita-cerita seperti ini. Bahwa doa itu punya kuasa untuk mengubah hati seseorang. Kadang-kadang mesti sabar. Ada seorang istri berdoa terus, suaminya nggak mau bertobat. 38 tahun berlalu baru bertobat. Saya pernah berkhotbah, bikin ceramah di Jakarta. Selesai ceramah, 30-an jiwa minta dibaptis. Satu di antaranya orang tua, sudah mulai bongkok badannya. Waktu selesai malam itu, Oma datang. Dia bilang, Pendeta Sumarna, 50 tahun saya tunggu ini. Dia tunjuk itu orang tua. Saya tunggu dia untuk bertobat. Dan saya puji Tuhan, malam ini dia sudah bertobat, berdiri mau dibaptis.
50 tahun saya sudah kawin dengan dia. Saya berdoa terus. Sekarang akhirnya dibaptis. Jadi ada yang mesti nunggu 38 tahun, ada yang mesti nunggu 50 tahun. Makanya salah satu ajakan Yesus kepada kita tentang doa apa? Bukan, yang satu lagi. Ya betul juga, dan berkeputusan, tapi lebih. Lukas 18 masih ingat? Coba siapa ibu dapat Lukas 18 ayat 1? Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau bahasa Inggrisnya baik. Kalau bahasa Indonesia dengan tidak jemu-jemu. Kalau bahasa Indonesia dengan Lukas 18 ayat 1. They should always pray and not give up. Jangan apa? Putus asa. Terus, In a certain town. oh itu perumpamannya. Jadi kalau NIV itu ya, Yeah, NIV. don't give up. Jangan terus baru 2 minggu berdoa nggak dikabulkan terus apa? Ah sudahlah. Nanti don't give. Terus baca perumpamannya. Ayat 2, Ya, baca terus. katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Jadi di kota itu ada hakim. Hakimnya bagaimana? Tidak takut akan Allah, Hakimnya tidak takut Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. hebatnya vertikal rusak, horizontal rusak. Tuhan tidak dihormati, temannya tidak dipedulikan. Kemudian Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. jadi janda ini bukan sudah ditolak terus apa? Datang terus. Pagi datang, siang datang, malam. Akhirnya hakimnya daripada ngeganggu terus. Kalau enggak saya nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Ini janda datang terus. Ketemu di gereja itu udah omongin. Ketemu di tempat belanja itu udah omongin. Daripada menyusahkan saya, lebih baik saya bela lah. Akhirnya permintaannya dikabulkan tapi dengan berat hati. Nah, kalau saudara-saudara baca perumpamaan Yesus, ada 2 macam. Ada lesson by Parable. Action. dua macam perumpamaan. Lesson by comparison. Comparison. Yang kedua lesson by contrast. Nah ini jatuh di kategori yang mana? Lesson by contrast. Jadi logikanya begini. Sedangkan hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak peduli manusia, kalau didesak terus gimana? Apalagi Tuhan kita yang tidak demikian. Jadi hakim itu tidak bisa disamakan dengan Tuhan, dikontraskan. Sedangkan hakim yang tidak takut Tuhan, tidak peduli manusia, akhirnya nyerah. Apalagi Tuhan yang tidak seperti hakim itu. Jadi jangan henti-hentinya untuk apa? Berdoa. Berdoa. Di dalam Alkitab ada satu contoh. Masih ingat siapa?
Tuhan. Yang akhirnya dipuji oleh Yesus. Coba kita buka Matius 15. Santi, Matius 15 itu apa? Matius pasal yang ke-15. Tunggu saya cari ayatnya. Sampai 2. Perempuan Kanaan yang percaya. Ya, betul, baca itu. Perempuan Kanaan yang percaya. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Oke. Jadi waktu dia bilang, Tuhan kasihankan aku, Yesus mana? Orang Jakarta bilang diapain? Dicuekin. Dicuekin oleh Yesus. Yesus tidak apa? Menjawab. Lalu apa yang perempuan itu buat? Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Jadi kalau murid-murid lebih itu lagi, usir saja dia. Dia ini bukan orang Israel, bukan umat Tuhan, orang kafir. Tapi memohon kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan. Yesus tidak jawab, muridnya katakan usir saja. Nah kalau sudah di tempatnya itu perempuan bagaimana? Yesus tidak nyaut, murid-murid musir. Lebih baik saya pergi, tapi perempuan ini tidak. Terus apa? Santi, terus. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi kamu tidak termasuk. Saya ini diutus hanya untuk bangsa Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Jadi perempuan ini gimana? mendekat Dekat. dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Jadi Yesus kedengarannya seperti apa? Kasar ya? Roti untuk anak-anak tidak patut dibuang kepada siapa? Seolah-olah di hadapan Yesus itu perempuan apa? Nah kalau sudah pelajari bahasa Gerikanya, ini bukan anjing biasa. Ini anjing yang paling hina. Anjing nggak ada tuannya. Anjing liar. Kalau bahasa Gerikanya lebih pedis lagi. Dicuekin, diusir, dibilang anjing, tapi itu perempuan gimana? Membenarkan. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jadi betul yang kamu bilang Tuhan. Tidak patut saya terima makanan anak-anak. Tapi kan remah-remahnya boleh dong. Maka Lalu, Yesus menjawab, apa jawab Maka Yesus? Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Akhirnya dapat juga berkatnya. Karena ibu itu mengenai persisten. Apa pelajaran dari cerita ini? Satu, seringkali Tuhan menguji iman kita. Perempuan ini diuji imannya. Dan ternyata dia pass the test. Lalu ada yang tanya, kenapa sih Yesus kok kedengaran kasar?
Masa itu perempuan disebut apa? Seperti anjing. Saudara tahu, kalau boleh saya umpamakan, Yesus ini seperti sedang main biliar. Nyindir. Seperti main biliar. Nyindir orang Yahudi. Yang mau diketok sebenarnya bola yang di sini. Tapi dia tidak ketok langsung kan kalau biliar. Ada bola satu, ini dipukul, padahal sasarannya mana? Siapa yang disindir oleh Yesus sebenarnya? Orang Yahudi. Murid-murid. Murid-murid Yesus itu kan orang Yahudi. Mereka menganggap orang yang bukan Yahudi apa? Anjing. Jadi yang sedang disindir Yesus bukan perempuan itu, muridnya. Sasaran. Muridnya merasa Mudah-mudahan merasa. Tapi akhirnya Yesus katakan, kamu punya iman besar. Walaupun kamu bukan orang Yahudi, kamu dapat berkat karena iman. Itu templakan untuk siapa? Murid-murid. Lihat nggak sikap murid-murid? Dari awal aja sudah usir saja Tuhan. Ya itulah cara Yesus untuk memperbaiki murid-muridnya. Jadi jangan give up terlalu cepat. Seringkali ngambil waktu sebelum doa kita digenapi. Be persistent in prayer, don't give up. Next please. Kemudian disebut tentang apa? Iman. Buka hari Minggu bagian terakhir sekali. Yang huruf tebal pendeta? Apa alinea terakhir? Paragraf terakhir, tapi bukan yang tebal. Tentu saja sebagai orang Kristen kita diminta untuk sering berdoa dan berdoa. Di samping itu, barangkali kita tidak memahami bagaimana sesungguhnya doa itu bekerja. Kebanyakan dari kita tidak memahami sepenuhnya bagaimana segala sesuatu bekerja, baik itu sekular maupun suci. Jika kita menunggu sampai kita paham betul semua pokok yang berhubungan dengan iman kita, maka hal itu akan sulit menjadi iman. Bukankah begitu? Kata iman itu sendiri menyatakan secara langsung bahwa ada beberapa elemen melampaui intelektual kita. Jadi kalau kita bicara tentang iman, di dalamnya terkandung apa? Unsur-unsur di luar jangkauan pikiran kita. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dimengerti secara intelektual, tapi itu terjadi. Itu adalah apa? Iman. Nanti saya akan kasih contoh tentang the man of faith yang klasik di dalam sejarah gereja. Next please. Sekarang kita bicara tentang Yesus dan kebiasaannya untuk berdoa. Kalau saudara pelajari riwayat hidup Yesus, terlebih riwayat pelayanannya 3,5 tahun di dunia, saudara akan perhatikan bahwa Yesus itu hidup, orang bilang, di antara gunung dan orang banyak. Between the mountain and apa? The multitude. Yesus itu hidup di antara apa? Between
the mountain and the multitude. Apa maksudnya? Kalau dikatakan maka naiklah Yesus ke gunung, biasanya di gunung itu untuk apa? Untuk berdoa. Tapi Yesus tidak di gunung terus. Begitu turun dari gunung, siapa menunggu? Orang banyak. Makanya disebut Yesus itu hidup di antara gunung dan orang banyak. Kalau saudara baca Injil, berulang kali dikatakan, maka pergilah Yesus ke atas gunung. Untuk apa? Berdoa. Tapi dia tidak berdoa terus. Ada sementara orang-orang yang mengajar supaya kamu hidupnya suci, supaya tidak ternoda oleh dosa-dosa dunia, kamu bangunlah apa? Biara. Dan kamu hidup di mana? Di biara. Mengasingkan diri dari dunia. Tapi itu bukan ajaran Yesus. Kita tidak diajak untuk mengasingkan diri dan hidup di biara. Tapi seperti Yesus, kita juga harus berada di antara siapa? Orang banyak. Kamulah apa dunia? Kamulah garam dunia. Supaya garam itu terasa pengaruhnya, harus ditaruh di mana? Kalau garam di botol terus, gimana? Harus apa, Esther? Taruh di makanan. Harus ditaruh di makan, baru terasa apa? Terasa garamnya. Kamulah garam dunia. Jadi kita juga demikian. Bagus di gunung berdoa, tapi harus juga bergaul dengan orang lain. Menjadi garam ke orang lain. Itulah Yesus. Tapi jangan juga sibuk terus, lupa apa? Naik ke gunung. Jadi harus balance between the mountain and the multitude. Kalau saudara baca Markus pasal 1, cerita apa aja di Markus? Orang sakit diapain? Disembuhkan. Orang yang dirasuk setan dipulihkan. Orang lepra kulitnya jadi sehat kembali. Dan membuat orang banyak jadi apa? Bingung. Kok yang satu ini luar biasa? Bukan cuma khotbahnya, tapi pekerjaannya pun mengagumkan. Apa rahasianya? Rahasianya adalah Markus 1 ayat 35. Ayat ini harus dihafal baik-baik. Esther, Markus 1 ayat 35. Baca. Ya. Pagi-pagi benar. Kapan? Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Itu pasti sebelum matahari terbit ya. Terus Waktu hari masih gelap. hari masih, Gelap. artinya fajar belum menyingsing. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itulah Yesus. Ketika hari masih gelap, pagi-pagi benar, Masih enak tidur. Yesus apa? Bangun dan pergi kemana? Ke tempat sunyi Dan di sana dia berdoa. berdoa. Padahal malamnya, ini dia bangun pagi itu hari apa? Setiap hari. Nah, yang di sini hari Minggu pagi. Nah, kalau baca ayat sebelumnya, Yesus melayani orang sakit begitu banyak dan kemungkinan besar dia bekerja sampai tengah malam.
Tapi besok dia sudah bangun untuk apa? Berdoa. Berdoa. Dia banyak orang Advent bangun pagi untuk kejar pekerjaannya, untuk penuhi order. Tidak salah, tapi lebih dahulu harus apa? Berdoa. Jangan seperti Marta sibuk terus. Jangan. Kita perlu Marta di gereja, tapi Yesus katakan sebelum sibuk di dapur, mesti apa? Mesti berdoa. Lalu kadang-kadang Yesus berdoanya berapa lama? Lukas 6 ayat 12. Coba baca. Lukas 6 ayat 12. Matius, Markus, Lukas. Ayat berapa? 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Pergi kemana? Ke bukit. Ke bukit Untuk ya. berdoa. Dan Berapa? semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Berapa lama? Semalam-malaman. Semalam-malaman tuh apa? Semalam. Semalam suntuk ya. Semalam suntuk. Mengapa? Mengapa itu malam dia berdoa sampai semalam suntuk? Karena besoknya dia memilih 12. Karena besoknya mau pilih Murid-murid. muridnya. Jadi Heng, kalau gereja mau pilih pegawai, pendeta dan ketua-tua mesti apa? Berdoa semalam. Supaya jangan apa? Bukan cuma jangan salah pilih, jangan apa? Yang salah. Supaya lancar pemilihannya. Mungkin kita kurang berdoa. Mungkin. Tapi Yesus pada waktu hendak memilih murid-muridnya yang 12 itu kan penting sekali. Makanya dia berdoa semalam suntuk. Nah, kalau saudara pelajari Alkitab, tiap kali Yesus menghadapi hal-hal yang penting, yang kritikal dalam hidupnya, dia selalu apa? Malamnya dia apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tidak heran kalau Yesus itu punya kuasa, baik dalam khotbahnya, baik di dalam pelayanannya. The secret of his power ada pada doa. Poin yang kedua, jangan lupa inti daripada sebuah hubungan adalah apa? Communication. Kalau sebuah hubungan tidak ada komunikasi, hubungan itu akan mati dengan sendirinya. Jadi pertahankan hubungan kita dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa. Saya perhatikanlah dalam hidup kita, ada waktunya kita nggak kepingin berdoa. Nah, saudara dengar, di saat saudara tidak kepingin berdoa, di situ harus saudara apa? Berdoa. Berdoa. Ada waktunya kita somehow tidak merasa perlu untuk berdoa. Di saat itu terjadi, di saat itu saudara harus apa? Segera bertelut dan berdoa. Kita masuk ke bagian kedua. Prayer and faith. Tadi dibaca oleh Helmi bahwa doa itu adalah satu jalan untuk exercising our faith in God. Apa tadi? Doa adalah satu cara untuk melatih iman kita dengan Tuhan.
Di dalam sejarah gereja ada seorang yang disebut the man of faith. Saya sudah pernah ceritakan beberapa kali. Bagi mereka yang kebetulan belum tahu, saya ceritakan sepintas lalu. Siapa namanya, Heng? Namanya adalah George Mueller. George Mueller ini dia membangun rumah yatim piatu. Rumah yatim piatu. Dan dia menampung sekitar 2.000. Banyak atau sedikit? Kalau saudara jadi foster parent untuk 5 orang, itu sudah banyak. Sudah banyak. Ini George Mueller ini dia bangun rumah yatim piatu untuk anak-anak yang tidak punya ibu bapak, anak-anak yang terlantar, dan dia tampung sampai berapa? 2.000. Jadi dia harus kasih makan, minum, kasih pakaian kepada 2.000 anak-anak ini. Nah, selama dia ngurus itu anak-anak, ini menurut catatan biografinya, dia tidak pernah minta kepada Departemen Sosial dari negaranya. Tidak pernah minta kepada sahabatnya. Tidak pernah hubungan dengan cukong. Tidak ada sponsornya. Dia kalau perlu makanan untuk anak-anak ini minta dari siapa? Tuhan. Hanya berdoa. Dan berdoa. Kadang-kadang dia buka gudang makanannya paling lama tinggal 2 hari lagi. Sudah itu anak-anak nggak tahu mau makan apa. Dia hanya apa? Bertelur. 1 kali mau udah habis. Tuhan, makanan untuk anak-anak ini udah habis. Tolong kirim makanan supaya jangan mati mereka. Begitu dia berdiri, selesai doanya, datang 1 truk penuh dengan roti. Bos bilang tolong antar ke sini, dia tergerak untuk mengirimkan roti, mengirimkan susu. Jadi dari hari ke hari pelayanannya itu dipenuhi dengan mujizat yang kalau dianalisa secara intelektual, secara logika tidak terjangkau, tidak masuk di akal. Tapi untuk 60-70 tahun ini yang terjadi. 1 kali tidak pernah dia minta sama temannya, sama cukong, sama sponsor, sama negara. Dia minta sama siapa? Tuhan. Kalau saya baca ini cerita George Mueller, I feel humble. George Mueller. Kalau tulisannya George Mueller di Inggris. Untuk 60 tahun lamanya Tuhan dengan penuh mujizat menjawab doanya. Itu adalah contoh yang klasik di dalam Alkitab. Seorang yang imannya luar biasa. Next please. Kemudian kita baca Daniel 9 ayat 3 dan 4. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon
sambil berpuasa dan mengenakan kain kabu serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Zakaria pasal 8 ayat 1. And the inhabitant of one city will go to another and say, let us go at once to enter the Lord and seek the Lord Almighty. Myself and Yang hendak ditekankan di sini adalah seek the Lord in prayer. Apa itu artinya? Kalau katakan mencari Tuhan dalam doa, apa maksudnya? Seek the Lord in prayer. Itu pelajaran hari Selasa. El, saya baca. Hari Selasa, ternyata Huruf tebal yang paling yang di tengah. kenapa pendeta? Huruf tebal yang di tengah. Sangat sering kita mendengar ungkapan mencari Tuhan dalam doa. Apakah makna ungkapan ini bagi Anda? Lihat Daniel 9 ayat 3 dan 4 dan Zakaria 8 ayat 1. Apa menurut saudara apa? Karena ada ungkapan-ungkapan carilah Tuhan Dalam doa. di ayat lain carilah Tuhan masih Masih dia bisa ditemukan. selagi dia masih bisa ditemukan. Carilah Tuhan apa lagi? Dengan segenap hatimu. Nah sekarang carilah Tuhan di dalam doa. Maksudnya carilah Tuhan itu apa? menemui Tuhan. Komunikasi. Seek the Lord. Datang kepada Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Carilah Maka kamu akan mendapat. kalau bilang carilah kerajaan surga, carilah Tuhan. Utamakan priority. Karena kalau mendengar kata cari, seolah-olah ada yang hilang. Bukan itu. Di dalam proses keselamatan, siapa yang aktif? Tuhan, Tuhan. Tuhan. Siapa yang mencari? Tuhan. Tuhan yang mencari kita. Jadi kalau dikatakan carilah Tuhan dalam doa, carilah Tuhan dengan segenap hati, carilah Tuhan selagi dia masih bisa ditemukan. Yang saudara mengerti apa artinya carilah Tuhan? Respons. Responsnya. Cari dalam pengertian respons. Masih ingat pada waktu Adam berbuat jatuh ke dalam dosa, mereka sembunyi, yang lebih dahulu kehilangan siapa? Tuhan. Tuhan. Sampai Tuhan tanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Walau sebenarnya Tuhan tahu Adam ada di mana. Tahu. Jadi carilah Tuhan dalam doa. Maksudnya apa? Respons Tuhan. Carilah kerajaan surga.
Mencari Tuhan bukan karena Tuhan yang hilang. Bukan. Karena kita yang Mencari Tuhan dalam doa sama dengan seperti di ayat lain katakan, wait on the Lord. Nantikanlah akan Tuhan. Carilah akan Tuhan. Ini bicara tentang apa? Apa judul pelajaran hari Selasa? doa iman. Apa? Doa iman. Doa iman. Hubungkan dengan itu, Her. Dapat naik? Jadi kalau kita berdoa harus dengan iman. Percaya, bergantung. Ya. Seek the Lord in prayer. Kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Coba baca keterangannya, Hel, di bagian bawahnya. Untuk pengertian yang luas, setiap doa adalah tindakan iman. Setiap doa adalah apa? Tindakan iman. Tindakan iman. Siapakah yang dapat melihat doa-doa mereka sampai ke surga? Siapakah yang dapat melihat Allah menerima doa tersebut? Sering kita berdoa tanpa melihat hasil-hasilnya datang segera. Namun kita tetap beriman bahwa Allah mendengarkan dan akan menjawab dengan cara yang terbaik. Doa adalah sebuah tindakan iman yang mana kita menjangkau melampaui apa yang kita lihat dan rasakan, atau bahkan betul-betul jauh dari pemahaman kita. Itu dia. Jadi prayer adalah apa? Tindakan iman. Tindakan iman. Seek the Lord in prayer. Jadi doa itu harus disertai dengan apa? Iman. Harus disertai dengan iman. Tanpa iman, Doa sia-sia. doa itu sia-sia. Next, please. Dapatkah doa menggerakkan Tuhan untuk berbuat sesuatu? Dapat atau tidak? Yes. Contohnya di mana? Coba buka Kejadian 18 ayat 22-23. Ini contoh yang klasik. Kejadian 18 ayat 22-23. Siapa yang sudah dapat? Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?" Masih ingat ini cerita waktu Tuhan mau binasakan apa? Sodom. Sodom. Apa yang Abraham buat? Berdoa. Tawar menawar. Bargain. Dan Tuhan berjanji
Kalau ada berapa orang? Kalau ada 50 saja orang benar di Sodom, saya tidak akan membinasakan Sodom. Saya akan urungkan. Walaupun Tuhan sudah berniat untuk membinasakannya. Lalu ditawar oleh Abraham sampai berapa? 10. Dari tawar-menawar ini kita bisa menyimpulkan apa? Tuhan mendengar. Bahwa Tuhan, kan pertanyaannya, dapatkah doa menggerakkan Tuhan untuk berbuat sesuatu? Jawabnya apa? Yes. Ya. Jawabnya Kejadian 18 ayat 22 mulai. Bahwa doa kita bisa move God to do something. Ada orang bilang sayang Abraham berhenti terlalu cepat, mestinya ditawar sekali lagi. Bukankah Tuhan udah tahu bahwa itu tidak ada sejumlah yang Abraham minta? Sekali lagi pertanyaannya. Abraham kan tawar-menawar sama Tuhan. Bukankah Tuhan sudah tahu bahwa tawarannya Abraham itu dia sudah istilahnya jumlah yang Abraham kasih dia minta enggak, Tuhan tahu enggak sampai seperti 10 jumlahnya. Apakah doa Tuhan sudah tahu dia menjawab atau apakah karena Abraham yang minta? Ada yang mau respons? Jawabnya tadi sudah diberikan di keterangan hari apa itu? Kembali ke hari Selasa. Ya, benar. Kembali ke hari Selasa. Baca paragraf pertama lagi. Dalam satu pengertian, doa ialah sebuah jalan untuk datang kepada Allah. Membuka diri sendiri, naik kepadanya. Kita berdoa bukan supaya Allah mengetahui. Nah, Santi dengar ini. Baca. Kita berdoa bukan supaya Allah mengetahui segala sesuatu yang kita perlukan. Perihal doa, Yesus sendiri berkata, bahwa Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Yesus sendiri katakan apa? Sebelum kita minta, Bapa sudah tahu. Baca terusnya. Kita berdoa karena doa adalah sebuah cara melatih iman kita kepada Allah. Artinya hal itu membuat iman kita semakin kuat, lebih nyata dan praktis. Siapakah yang tidak mengalami bagaimana doa yang sungguh-sungguh, doa yang teguh, yang dipanjatkan dengan rasa yakin, telah menumbuhkan iman dan memperdalam hubungan dengan Allah. Ya. Doa adalah satu cara untuk menolong mengosongkan diri dari diri. Satu cara untuk mati terhadap diri setiap hari. Satu cara berhubungan kembali dengan Allah dalam taraf yang sangat pribadi. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, ada satu poin lagi yang harus kita lihat di sini. Nomor 2. Hubungan antara doa dan God's action.
di hari Kamis judulnya apa? Memenuhi syarat-syarat. Supaya doa kita dijawab, ada apa? Syarat. Ada syarat. Contohnya mana yang paling jelas? 1 Yohanes 9, 1 Yohanes 1 ayat 9 itu terbalik kan? 1 Yohanes 1 sudah dapat? Jika kita mengaku dosa kita, Jika maka kita apa? mengaku dosa kita, Jika kita mengaku, maka maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. di sini kelihatan ada apa? Syarat. Jikalau kamu mengaku, maka Tuhan itu adil dan setia sehingga Dia akan mengampuni kita dari dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Apa jadi kalau kita tidak mau mengaku? Syarat. Jadi jangan lupa judul pelajaran hari ini adalah janji doa. Tapi janji itu ada apanya? Ada syarat. Jikalau kamu mengaku, kamu akan diampuni. Sebaliknya kalau kamu tidak mengaku, maka apa? Jadi setiap janji selalu ada apanya? Ada syaratnya. Apakah cinta Tuhan bersyarat? Tidak. Apakah keselamatan bersyarat? Yes. Ayat emas bunyinya gimana? Karena Demikianlah kasih manusia. Kasih Allah dan isi dunia ini sehingga karuniakan anaknya supaya barang siapa yang percaya barang siapa yang apa? Percaya. Percaya. Kalau tidak percaya, walaupun Yesus sudah mati di kayu salib, kalau kita tidak percaya, Binasa. kita tetap binasa. Jadi ada apanya? Ada syarat. Dan kita harus comply. Hari Kamis katakan complying with condition. Kita harus memenuhi syarat-syaratnya. In conclusion, doa adalah rahasia kuasa iman. Kalau saudara ingin punya power untuk mengalahkan dosa, kita harus lebih banyak apa? Berdoa. Seperti siapa? Seperti Yesus. Hel, baca kutipan hari Jumat, itu penting sekali. Hari Jumat, kutipan yang pertama, Gospel Workers. Doa adalah nafas jiwa. Itu adalah rahasia kuasa rohani. Nah, dengarkan. Tidak ada sarana kasih karunia lain yang dapat menggantikan dan membuat kesehatan jiwa terpelihara. Doa membawa hati dekat kepada sumber kehidupan dan menguatkan persendian dan otot pengalaman keagamaan. Apabila kita belum menerima pada waktunya perkara-perkara yang kita mohonkan, baiklah kita senantiasa yakin bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab doa-doa kita. Pandangan kita pendek dan kita pun amat banyak kesalahan, sehingga kadang-kadang
kita memohon hal-hal yang tidak menjadi satu berkat bagi kita. Dan Bapa kita yang di sorga dengan kasih menjawab doa-doa kita dengan memberikan kepada kita yang terbaik. Yang pasti kita sendiri akan mendambakannya apabila dengan terang ilahi kita dapat melihat segala perkara sebagaimana adanya. Apabila doa-doa kita nampaknya tidak dijawab, baiklah kita berpaut pada janji itu, karena akan tiba waktunya untuk dijawab, dan kita akan menerima berkat yang amat kita perlukan. Tetapi menuntut agar doa kita dijawab dengan cara tertentu dan sesuai dengan keinginan kita, merupakan iman tanpa alasan yang benar. Oke. Jadi ingat, doa adalah rahasia kuasa rohani. Kenapa Yesus berkuasa dalam khotbah dan dalam pelayanannya? Karena dia seringkali berada di atas gunung untuk apa? Untuk berdoa. Yang kedua, Belum pernah sorry tadi saya baca. kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada 100 doa Udah. yang sangat terkenal. Ada ratusan, tapi ada 100 yang terkenal. Saudara bisa cari. Kalau membaca Alkitab tahunan, saudara bisa tandai doa-doa yang luar biasa yang ada di Alkitab. Masih ingat pada waktu Raja Hezekia dikepung oleh bangsa Assyria, yang nama rajanya adalah Sennacherib. Jadi Raja Hezekia diancam, lebih baik kamu menyerah sama kami, kalau tidak kami akan hancurkan kota ini. Nah, kalau adu senjata, adu kekuatan, pasti Hezekia kalah, karena bangsa Assyria lebih besar, lebih hebat peralatannya. Jadi mereka katakan, jangan berharap sama Tuhanmu, lihat Tuhan mana yang bisa mengalahkan Tuhan kami, kata bangsa Assyria. Dan dikirim surat kepada Hezekia, lebih baik kamu nyerah sama kami, kamu akan selamat, daripada kamu bergantung kepada Tuhanmu. Lalu Hezekia memanggil nabi. Siapa nabinya? Nabi Yesaya. Nabi, datanglah, kami dapat surat ancaman. Nabi katakan, jangan takut. Lalu mereka pergi kemana? Ke Ka'bah. Lalu surat ancaman itu dibeberkan kepada Tuhan. Tuhan, ini ada surat ancaman. Surat ini menghina, bukan cuma kami yang dihina, tapi engkau yang dihina. Bertindaklah. Jadi surat itu dibawa ke Ka'bah dan dibuka di hadapan Tuhan. Inilah ancamannya. Tuhan kirimkan berapa orang malaikat? Satu malaikat. Besoknya orang Yehuda naik ke benteng, lihat keluar. Apa yang dilihat di luar? Tentara Assyria bergelipangan. Berapa jumlahnya? 185.000. Dalam tempo satu malam, di Alkitab katakan God sent an angel. Baru satu orang malaikat, 185.000 bergelimpangan. Jadi kalau saudara-saudara ada problem, apa yang saudara buat?
Datang ke gereja, Tuhan ini problem saya, tolong bantu, saya tidak berdaya. Banyak orang begitu ada problem tidak ke gereja. Jangan. Justru di saat kita ada problem, kita harus lebih dekat sama siapa? Tuhan. Alkitab katakan, maka Hezekia pergi ke Ka'bah dan membeberkan surat ancaman itu, dan Tuhan menjawabnya. Itu salah satu contoh doa yang luar biasa yang dijawab Tuhan. So, harus baca Yesaya 37, 38, 39. Di situ ada ceritanya. Kemudian, apakah saudara pernah merenungkan doa yang saudara sebutkan waktu makan? Kalau saudara makan kan berdoa. Itu bukan doa. Itu adalah Ucapan syukur. kebiasaan. Saudara-saudara sudah nggak rasa resapi lagi. Tuhan terima kasih atas makanan ini, berkati ini untuk jadi kesehatan. Tetap itu aja. Itu aja. Itu namanya rote and static. Itu tidak termasuk, karena itu sesuatu yang ya istilahnya burung beo juga bisa melakukannya. Jadi ada bahayanya. Doa kita bisa jadi doa klise, rote and static. Itu doa makan. Dibandingkan dengan doa yang dirasakan dan dihayati benar-benar. Saya seringkali berdoa, tapi yang saya ingat sekarang ini, kalau noleh ke belakang, doa yang paling mendalam, paling sungguh-sungguh, paling heartfelt, seperti istilah di sana, yaitu waktu cucu saya tenggelam. Ya, cucu yang keempat kan tenggelam di kolam. Jadi waktu dibawa ke rumah sakit, saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, kalau boleh bergantian, biarlah saya yang terbaring di rumah sakit dan cucu saya yang menjaga saya. Memang dari segi manusia sudah habis. Perawat-perawat waktu melihat, ini cerita perawat sesudah sembuh. Perawat katakan, minta maaf, waktu kami lihat itu baby, dari pengalaman kami, baby seperti ini sudah mati. Kami sudah hubungi organ donor. Artinya mereka yakin ini baby akan apa? Mati. Itu malam Ibu Sumarna pulang ke rumah karena mesti jaga cucu yang 3 di rumah. Saya sendirian di kamar tunggu. Ivan rumah di kamar anak itu. Itu cerita Yesus menyembuhkan yang 22 kali itu. Itu semuanya sempat saya baca satu malam itu, Hank. Saya baca satu cerita, saya bertelut. Saya nyanyi sendirian pelan-pelan. Nyanyian yang bisa saya nyanyikan. Saya baca lagi ayat, saya bertelut. Tuhan, di Mazmur 50 ayat 15, tulis itu ayat. Mazmur 50 ayat 15, Tuhan bilang begini. In time of trouble, cry unto me, and I will deliver you, and you will glorify me. Dalam masa kesulitan, berserulah kepadaku. Aku akan menyelamatkan kamu, dan kamu akan memuliakan aku. Saya buka itu ayat, penunjuk saya itu di ayat itu. Saya bilang, Tuhan, ini janjimu di Mazmur 50 ayat 15. Di mana itu pendeta?
Mazmur 50 terkatakan Tuhan bilang, kalau ada kesulitan berseru kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskannya dan kamu akan memuliakannya. Saya hanya minta penuhi ini janji Tuhan. Itulah seingat saya dari seluruh doa yang paling mendalam, paling saya hayati, paling sungguh-sungguh waktu kejadian itu. Besoknya itu anak duduk, dia cabut itu alat-alat itu dia cabut sendiri. Sampai perawatnya bingung. Lalu duduk, tidak lama sudah lari-lari. Dokternya datang jam 10 pagi. Dokter lihat, this is a miracle. Itu dokter yang bilang, this is a miracle. Karena dokter tahu dia seperti itu tipis. Dia heran, cuma dokter bilang jangan pulang dulu. I just want to make sure bahwa dia sudah sembuh. Tinggal 1 malam lagi. Sebenarnya sudah mau pulang, tapi dokter bilang just to make sure. Apa ini, kenapa dia sendiri bingung kok tadi malam tidak sadarkan diri, kok paginya sudah cabutin itu selang-selang, lalu sudah mulai jalan di kamar dan dia sembuh. Lalu mereka katakan kalau anak tenggelam seperti ini bisa mengalami kesulitan bicara. Kita berdoa, Tuhan jangan sampai ini terjadi. Sekarang yang paling bawel di rumah sudah dia. Bicara terus. Bicara terus. Jadi saya pribadi mengalami apa artinya doa yang dijawab oleh Tuhan. Sekarang kolamnya ditutup. Nah, dia sudah, saya kira dia akan takut akhir. Sekarang dia berenang tidak takut lagi. Jadi 4-4 sekarang sudah. Waktu itu tenggelam kena berenang. Ya, enggak jatuh. Bonekanya jatuh. Dia mau ambil. Jadi begitulah ceritanya. Oke, yang ketiga, yang terakhir, berdoa bukan sekedar pintu darurat. Kalau saudara-saudara pergi ke tempat umum, gedung-gedung umum, misalkan ada gedung bioskop, biasanya ada lampu merah di atas pintu, apa katanya? Pintu darurat. Kapan pintu darurat dipakai? Kalau misalkan tiba-tiba gedung bioskop itu kebakaran, orang berebut lari kemana? Kalau ada gempa bumi, orang keluar dari pintu. Nah, banyak orang menjadikan doa sebagai apa? Pintu darurat. Kalau sakit baru apa? Kalau sehat, kalau perusahaan maju, kalau perusahaan bangkrut, jangan begitu. Waktu susah kita harus berdoa, tapi jangan tunggu susah baru apa? Berdoa. Nasihat kepada kita, berdoalah dengan tidak berkeputusan. Dalam suka, dalam duka, dalam untung, dalam rugi, kita harus selalu apa? Berdoa. Nah, kalau sudah ditanya mengakhiri pelajaran kita, apa tujuan berdoa? What is the purpose of prayer? Hank? What is the most important purpose of prayer? Untuk memperkuat hubungan kita dengan siapa? Jadi berdoalah untuk berkomunikasi. Jadi jangan tunggu ada mara bahaya, ada kesusahan, ada penyakit, baru kita berdoa. Jangan. Setiap saat, waktu senang, waktu susah, kita harus menjalin hubungan kita dengan siapa? Tuhan. Jadi
tujuan yang paling penting, tujuan terutama pada doa adalah bukan untuk minta ini minta itu, bukan, untuk supaya hubungan kita lebih akrab, lebih intim dengan Tuhan.